Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, mahasiswi STAI Diniyah Pekanbaru. Kali ini saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari mata kuliah kurikulum PAI dengan dosen pengampu Dr. Haji Bahtiar Nasution MPDI. Saya akan menyimpulkan tentang hakikat kurikulum. Perencanaan juga harus dimiliki isi yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sesuai dengan kapasitas daerah untuk melaksanakannya, serta terukur sehingga mudah untuk dilihat hasil yang telah dicapai dengan pengukuran yang dapat dilakukan dengan tersedianya data yang akurat dan mutakhir dari waktu ke waktu. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum itu merupakan program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan, dan dirancangkan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Saylor, Alexander, dan Lewis membuat kategori rumusan pengertian kurikulum, yaitu kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan ajar. Istilah kurikulum diartikan sebagai rencana tentang sejumlah mata pelajaran atau bahan ajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan untuk dipelajari oleh siswa dalam mengikuti pendidikan di lembaga itu. Rumusan pengertian seperti ini demikian populernya sehingga Kamus Webster New International Dictionary yang sudah memasukkan istilah kurikulum dalam khazanah kosakata bahasa Inggris sejak tahun 1953 mengartikan istilah kurikulum sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh suatu ijazah atau gelar, keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen tertentu. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kategori pengertian kurikulum yaitu kedua adalah kurikulum dianggap sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang diperoleh siswa atas tanggung jawab sekolah. Bagian inilah yang bisa disebut mata pelajaran, metode, dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum. Dengan menggunakan pengertian kurikulum sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam pengembangan kurikulum mengikuti 4 komponen, yaitu tujuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar yang dianggap efektif, dan perorganisasian pengalaman belajar serta penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh, dan juga dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa istilah kurikulum memiliki 6 dimensi pengertian, yaitu pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi pendapat tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana, maka dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai perangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Pengertian kurikulum sebagai dimensi aktivitas memandang kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Pengertian kurikulum diartikan dengan dimensi hasil. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Pengertian kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum. Penelitian kurikulum, guru atau calon guru, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum di sekolah merupakan sistem kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa sistem kurikulum mencakup tahap-tahap perkembangan kurikulum itu sendiri, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, disebut sebagai standar kompetensi. Kurikulum merupakan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh sekolah bagi sekolah yang berada di level bawahnya atau di level atasnya. Maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, menjaga kesinambungan, dan dapat menghindari keterulangan, baik dari sisi materi, kegiatan pembelajaran maupun komponen lain dalam proses dan sistem belajar mengajar. Bagi masyarakat, kurikulum dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi proses dan output yang dihasilkan oleh kurikulum tertentu, sehingga masyarakat dapat bekerja sama dan memberi masukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kurikulum di masa depan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna, user atau stakeholders. Namun demikian, di samping kurikulum bermanfaat bagi anak didik, ia juga mempunyai fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan untuk dicapai, sehingga salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah bersangkutan. Fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik adalah pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar para peserta didik dan pedoman untuk evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pendidikan yang diberikan. Dengan adanya kurikulum, tugas guru atau pendidik sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Dalam berbagi pelaksanaannya, aktivitas contoh dan nasnya, hendaknya kurikulum memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dan tetap bertopang pada jiwa dan cita ideal Islaminya seperti rasa syukur serta harga diri sebagai umat Islam, serta tetap mendukung dengan kesadaran dan harapan akan pertolongan Allah serta ketaatan kepada Rasul-Nya yang diutus untuk ditaati dengan izin Allah. Dalam hal tersebut, kurikulum tersebut tetap memperhatikan dan memelihara berbagai kepentingan umat sesuai dengan kondisi dan lingkungannya yang dilimpahkan Allah, seperti iklim tropis maupun kondisi alam yang memungkinkan pola kehidupan agraris, industrial, ataupun masyarakat dagang, baik perdagangan laut maupun darat dan seterusnya. Hendaknya metode pendidikan atau pengajaran dalam kurikulum itu bersifat luas atau fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi tempat, dengan mengingat pula faktor perbedaan individual yang menyangkut bakat, minat, serta kemampuan siswa untuk menangkap, mencerna, dan mengolah bahan pelajaran yang bersangkutan. Sekian kesimpulan dari saya dengan pembahasan hakikat kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.